Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Halo anak-anak, apa kabar? Kangen sekali ibu sama kalian. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Nah, anak-anakku sekalian, walaupun kita tetap di rumah, tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah. Oleh sebab itu, mari kita berdoa dulu yuk untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk minggu hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama teman-teman sekolah minggu di Gereja Kristen Pasundan Sukabumi. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan buat kami. Biarlah kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang tadi kalian sudah lihat dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Nah, anak-anak, Ibu mau cerita singkat saja karena nanti akan diilustrasikan melalui gambar-gambar yang sudah ada. Suatu kali Tuhan Yesus bertemu dengan salah satu muridnya yang bernama Simon Petrus. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Ini ceritanya Simon Petrus ya. Hai Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku? Lalu jawab Simon Petrus, ya, aku mengasihi kamu. Lalu Tuhan Yesus bertanya kembali, hai Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku? Lalu jawabnya, ya, aku mengasihi Tuhan. Lalu adik-adik, yang ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya kembali, hai Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku? Lalu Simon Petrus menjadi sedih. Kenapa sedih? Karena dia ditanya sampai 3 kali. Dia lalu menjawab dengan jujur, tapi sedih. Karena apa? Karena dia betul mengasihi Tuhan Yesus, tapi belum segenap hatinya. Ya Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata Tuhan Yesus ingin kita itu betul-betul mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Caranya gimana? Kita harus mengasihi dengan jujur dari hati kita. Tidak main-main. Kalau kita disuruh berdoa,
kita dengan sungguh-sungguh berdoa, nah itu berarti mengasihi Tuhan Yesus dengan baik. Lalu kalau kita diminta sama orang tua kita, "Hei, kamu membantu mama cuci piring." Nah, kita harus mau benar-benar melakukannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur. Nah, Tuhan Yesus bilang kepada Simon Petrus, "Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku." Artinya apa? Bukan gembala betulan, tapi artinya Tuhan Yesus ingin Simon Petrus itu selalu mengajarkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada Simon Petrus untuk orang-orang yang sudah percaya. Jadi jangan sampai orang-orang yang sudah percaya, yang sudah yakin kepada Tuhan menghilang. Ya, jangan sampai anak-anak yang sudah rajin sekolah minggu akhirnya tidak sekolah minggu lagi. Maka Simon Petrus diminta Tuhan Yesus untuk menjadi gembala jemaatnya. Nah, demikian juga dengan kalian. Kalian juga bisa kok menjadi gembala. Gembala buat diri sendiri, gembala buat rekan-rekan, buat teman-teman semuanya. Kalau ada teman-teman yang tidak baik, kalian boleh ingetin, "Kamu jangan suka menyontek ya." Nah, itu salah satu bentuk untuk mengembalakan domba-domba yang ada di dunia ini. Jadi, anak-anak, demikian cerita Alkitab yang akan kita renungkan di hari Minggu ini. Salah satu murid Tuhan Yesus adalah Simon Petrus. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Suatu kali, Simon Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menanyakan apakah Simon Petrus mengasihi Tuhan. Ya, anak-anakku sekalian, Ibu mau menjelaskan ada 4 kasih loh yang kalian harus tahu. Yang pertama, yaitu disebutnya kasih eros. Nah, kasih eros itu adalah kasih antara sepasang kekasih. Seperti papa dengan mama. Nah, itu kasih eros. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan kasih filia. Kasih filia itu kasih persahabatan. Contohnya, ibu bersahabat dengan Kavina. Nah, itu namanya kasih filia, kasih seorang sahabat. Yang ketiga itu adalah kasih, siapa yang tahu? Storge. Kasih storge itu adalah kasih karena ada hubungan keluarga. Misalnya, ibu punya anak namanya Siane dan Jenisa. Nah, ibu mengasihi mereka. Nah, itu disebut kasih storge. Nah, kasih yang keempat, ini kasih yang luar biasa. Namanya agape. Nah, kasih agape adalah kasih yang tulus, yang kita berikan hanya kepada Tuhan. Ya, kasih itu tidak pandang bulu. Boleh mengasihi teman, saudara, anak, kakek, oma, opa, terlebih kepada Tuhan. Itu disebutnya kasih agape. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami akan terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.